Jadi saya heran deh, kenapa ya Pak Dodi kok kayaknya kenapa marah sekali ya gitu. Saya sampai sekarang nggak ngerti loh kenapa marah sekali. Karena itu kan apresiasi orang untuk Gala ya. Karena orang tuh kasihan. Gala itu udah kayak anak online gitu loh. Buat mak-mak kayak aku yang kasihan gitu ngeliat hidupnya kok umur segitu udah orang tuanya udah nggak ada. Udah gitu dia sudah sempat melewati keadaan yang buruk lah gitu. Karena dia ada di kejadian pada saat kecelakaan itu gitu kan. Gitu. Jadi aku bingung deh, kenapa sih Pak Dodi kok marah banget gitu? Kenapa? Apa sih yang harus dimalukan? Yang aku lihat yang harus dimalukan adalah seharusnya jejak-jejak digital yang menyatakan bahwa Gala itu bukan, ya maaf ya, bukan dibikin binti ke mamanya. Kan justru kan itu yang harusnya dimalukan kan, bukannya si rumah donasi. Mungkin kalau kita nanti Pak Dodi sama Pak Faisal Gala dijadikan anak yang berilmu agama tinggi, siapa tahu nanti Gala suatu saat nanti, kita jadi jangan ngeramal yang jelek-jelek ya, kita ngeramal yang bagus-bagus. Kalau Ananda Gala suatu hari nanti udah dewasa, dia punya ilmu agama yang tinggi dan dia juga berkecukupan, terus Ananda Gala jadi ini rumah donasi ini aku wakafin aja deh untuk kemaslahatan orang banyak. Coba deh kalau berpikirnya ke arah itu. Jadi jangan bukannya malu galakan begini, malu galakan begitu. Jangan berpikir gitu. Tapi berpikir bahwa siapa tahu Gala nanti suatu saat nanti malah mendonasikan rumah itu untuk wakaf gitu. Siapa tahu kan kayak gitu kan. Jadi pahala aja dapat pahala lagi, orang-orang yang donasi juga dapat pahala lagi, Gala juga dapat pahala lagi, Pak Dodi juga dapat pahala lagi sebagai orang yang memberikan pendidikan yang baik buat Gala. Coba deh berpikir ke arah itu kali aja gitu ya Pak Dodi ya. Beberapa waktu yang lalu nih ya, FYP TikTok saya isinya ngehujat si Jody. Katanya tuh dia sengaja gitu menyebabkan kecelakaan Vanessa Angel dan Bibi itu. Ada yang bilang pengen nguasai harta asuransinya lah, inilah, itulah. Nah sekarang FYP TikTok saya full isinya ngehujat Pak Dodi. Katanya dia yang ribut warisan lah, pengen nguasai harta lah. Aduh, entahlah netizen Indonesia tuh ada aja yang dibahas gitu setiap harinya. Nggak tahu nih besok-besok akan ngeributin apa lagi coba. Tuhan, mereka sedang berjulit, julitku di depan aku. Pada rame yang bahas tentang Pak Dodi, sebagian besar mengatakan Pak Dodi itu matre, gila harta, gila warisan. Tapi di sini saya mau membahas Pak Dodi bukan dari sisi gila harta atau gila warisan, tapi dari sisi ininya Pak Dodi. Jadi Pak Dodi itu menurut saya dia itu adalah orang yang tidak cerdas, atau bisa dibilang dia itu bukan orang pintar. Coba deh lihat ketika wartawan wawancara dia. Wartawan nanya apa, dia jawabnya apa. Selalu tidak nyambung. Jawabannya itu malah melebar kemana-mana, jadi tidak karu-karuan. Jadi kalau saya sih kasihan ya sama Pak Dodi ini. Dia itu orang yang sepertinya dikendalikan sama istrinya. Jadi apa yang disampaikan Pak Dodi itu ke wartawan itu sudah diajarkan oleh istrinya. Jadi dia itu seperti menyampaikan hafalan, kata-kata hafalan yang sudah dihafal sebelumnya. Jadi ketika wartawan bertanya sesuatu, dia tidak pernah bisa menjawab sesuai pertanyaan wartawan. Jawaban dia itu adalah apa yang sudah dirancang atau diskenariokan oleh istrinya. Jadi Pak Dodi ini kasihan ya sebenarnya, kasihan banget. Lihat aja deh wajahnya. Wajahnya itu kan sebenarnya wajah orang tertekan. Dari tatapan matanya, dari ekspresi wajahnya itu kelihatan banget bahwa dia itu sebenarnya dalam kondisi tertekan. Gitu. Jadi buat istri Pak Dodi, kalau mau ngajarin suami, ajarin yang baik-baik ya Ibu.
jangan ngajarin yang tidak bagus. Akhirnya Pak Dodi dihujat dari Sabang sampai Merauke. Padahal itu kan karena suruhan atau tekanan dari ibu. Jadi buat teman-teman, kita layak mengasihani Pak Dodi. Ya walaupun juga kita gedek sebel ya sama Pak Dodi itu. Tapi Pak Dodi itu patut dikasihani. Jadi bagaimana kalau kita bikin donasi untuk nyumbang Pak Dodi? Mau numpang viral ya, sorry ya, gue nggak numpang viral. Gue udah pernah viral, gue udah pernah syuting sama Sahrukan, gue udah pernah gue punya banyak temen artis. Jadi lu jangan sok tahu deh ya. Nak Dodi, ibu mau ngomong sama kamu. Istighfar nak, istighfar. Kenapa kamu buka aib putrimu? Di mana hati nuranimu? Istighfar nak, istighfar. Biarkanlah dia tenang di alamnya. Kalau kamu dengar kata ibu, insya Allah nak, hidupmu akan senang. Penggalangan dana, kalaupun mau dilaporkan, penggalangan dana itu dilakukan secara ikhlas dan bukan atas dasar kemauan Ica pribadi. Oke? Ini tolong di screen record ya, aku dari ulang. Screen record, upload, biarin pihak sana pusing lihat muka gue terus itu lewatin FYP, ya kan? Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Udah belum di screen record? Udah di screen record belum? Di screen record, biarin. Terus kalian upload rame-rame biar jadi FYP. Jadi dia gila nanti lama-lama buka bencong jadi FYP. Surabaya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cepat jawab, sudah FYP, sudah cepat. Udah screen record belum nih? Aku mau kasih tanggapan terkait adikku tercinta, tersayang, paling cantik Marissa Ica yang katanya dilaporkan terkait penggalangan dana. Ya, oke. Begini, saya informasi itu kayaknya. Sebentar. Bukan deh. Ini saya kasih penjelasannya sedikit. Untuk penggalangan dana yang saya tahu itu bukan atas dasar kemauan Ica pribadi, ya. Untuk penggalangan dana itu adalah permintaan dari banyaknya masyarakat Indonesia yang